Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada minggu terakhir bulan April tahun 20 pagi hari ini masih menyisakan satu jadwal pelayanan di minggu terakhir ini berkenaan dengan hari raya bagi kita semua untuk penyelamatan kita, yaitu Jumat Agung dan Paskah. Di tengah-tengah apa yang saya sampaikan pada minggu kemarin, saya masih punya keinginan untuk mengingatkan kita berhubungan dengan situasi yang ada, yang saya gambarkan mengenai kisah Nabi Yunus. Tetapi apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini temanya masih berurutan dengan peristiwa Jumat Agung dan Paskah, yaitu kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Tema yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah kebangkitan Kristus sebagai dasar dari pengharapan iman kita. Ayat bacaan yang saya tuliskan di sini adalah 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4, kemudian Ibrani 6 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Beberapa poin yang patut kita catat, selain daripada Bapak Ibu Saudara sekalian mendengarkan paparan dari apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, pengharapan dan iman. Pengharapan akan iman Kristen itu berorientasi kepada kekekalan, itu yang pertama. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Kemudian poin yang kedua, sama seperti Kristus telah mati dan dibangkitkan, demikian kita dapat menjalani proses kematian, yaitu kehidupan yang lama, dan bangkit dalam kehidupan yang baru. Roma pasal 6 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-10. Kemudian poin yang ketiga, masalah terbesar yang dihadapi oleh manusia ialah maut atau kematian kekal. Dan Yesus Kristus memberi solusi atas semuanya itu. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 22. Kemudian Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Poin yang keempat, jika Kristus mati dan tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Poin yang kelima, arahkan tujuan iman kita kepada kekekalan. Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kemudian poin yang keenam, melalui kebangkitan Kristus, Allah Bapa telah menanamkan benih yang kekal, yaitu firman Allah. 1 Petrus 1 ayat yang ke-23 sampai 25, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara sekalian, kematian dan kebangkitan Kristus adalah merupakan karya Allah yang cukup memberikan kepada saudara dan saya pengharapan
di mana semua manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, kalau tidak ada solusi yang diberikan oleh Allah kepada kita orang-orang yang percaya, yaitu karya keselamatannya, maka sampai hari ini semua manusia mengalami kebinasaan untuk selama-lamanya. Puji syukur bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan, yang selama ini sudah menerima Injil keselamatan itu, maka adalah merupakan satu alasan bagaimana saudara dan saya bersyukur kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian kita lanjutkan perjalanan iman kita itu secara konsisten berjalan di dalam terang kebenaran firman-Nya. Kemudian di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam kita menjalani kehidupan fana yang bersifat sementara ini, saudara dan saya layak mengucap syukur karena Allah memberikan kepada saudara dan saya jawaban atas persoalan hidup yang tidak mungkin dicari jalan keluarnya, dicari solusinya hanya dengan mengikuti norma-norma kebaikan, sekalipun itu beralasan ajaran agama. Puji Tuhan bahwa segala daya upaya manusia yang terbatas, Allah sendiri dengan kekuatannya yang luar biasa, yang supranatural, mengerjakan keselamatan. Bahkan menurut Alkitab mencatat, sejak manusia itu belum menyadari bahwa mereka butuh keselamatan, Allah sudah merancang bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu rencananya yang sangat teratur. Dari nubuatan-nubuatan yang kita jumpai di dalam Alkitab, bagaimana Allah yang merancang bagi kita keselamatan yang kekal itu, karena memang pada hakikatnya bukan maksudnya Tuhan Allah kita itu menciptakan manusia yang kalau pada akhirnya itu mengalami kebinasaan, terpisah dari hadiratnya untuk selama-lamanya. Tidak mungkin. Allah yang membuat rencana kekekalan di dalam kehidupan manusia untuk sementara terhambat, tertunda oleh karena manusia memilih jalannya sendiri ketika menerima bujukan, rayuan daripada iblis di Taman Firdaus, di Taman Eden itu. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dengan mengingat akan karya daripada Tuhan yang besar dan belum pernah timbul di dalam alam pikiran, di dalam alam benak hati kita, apa yang dikerjakan oleh Allah bagi kita, kalau kita dapat menerima dan belajar untuk memahami, maka tidak ada hal yang lain yang dapat kita lakukan sebagai umat ketebusan daripada Tuhan untuk menerima anugerah Allah itu dengan tanpa syarat. Artinya kalau kita mau menerima anugerah itu, bukan kita yang melakukan persiapan, harus berbuat baik, berbuat ini dan itu, tidak. Inilah yang namanya karya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah. Di dalam surat Roma menggambarkan kepada saudara dan saya
kasih Allah yang begitu besar dinyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di luar benak pemikiran kita dapat menyambut karya daripada Tuhan yang besar itu melalui Injil keselamatan. Kesaksian daripada Rasul Paulus hendaknya menjadi gambaran, menjadi cermin bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di mana Rasul Paulus itu sebelum bertobat, dia merasa bahwa apa yang dia sudah lakukan itu tidak bercela di hadapan Tuhan. Menurut pemikirannya, ibadah dan segala apa yang dia dapat lakukan itu bisa diterima oleh Tuhan. Dan tanpa dia sadar, saudaraku sekalian, dia sudah menolak kasih karunia. Dia sudah mengabaikan kasih karunia itu sendiri. Dan pada akhirnya, setelah perjumpaannya secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, dia mengatakan bahwa apa yang dia pernah lakukan dengan tendensi, dengan dalih mengikuti syariat keagamaan, itu dia anggap sebagai sampah. Sampah adalah sesuatu yang tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak ada nilainya. Tetapi ironisnya itu adalah yang menjadi andalan daripada Rasul Paulus di dalam ibadahnya kepada Tuhan. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Kristus yang adalah kebenaran itu sendiri, dia terima dengan sepenuh hati di dalam dirinya. Dia bersaksi dari surat Roma itu dari awal, pasal yang pertama. Aku tidak malu menerima Injil itu sebagai kebenaran, karena di dalamnya adalah nyata kebenaran daripada Allah yang diberikan kepada manusia yang bertolak dari iman memimpin kepada iman. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian yang patut kita syukuri menjelang berakhirnya bulan April. Kemudian nanti bulan depan itu kita akan memperingati hari yang besar juga, yaitu turunnya Roh Kudus sebagai tindak lanjut setelah Tuhan Yesus mengerjakan karya keselamatan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Dia kembali ke sebelah kanan tahta Allah Bapa, tetapi Tuhan menjanjikan akan mengirimkan penolong, yaitu Roh kebenaran, yang dunia tidak bisa menerima, dunia tidak bisa menangkap apa yang dikaruniakan oleh Allah Bapa kepada mereka. Tetapi bagi kita orang-orang yang percaya, sungguh merupakan sesuatu yang bagi saudara dan saya layak untuk mengucap syukur setelah karya keselamatan itu diberikan, dianugerahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita orang-orang yang percaya. Masih belum lengkap kalau Roh kebenaran, Roh Kudus, Roh penghibur itu boleh menyertai, memimpin perjalanan iman kita dalam menjalani imannya, dalam menjalani pengakuan janji setianya di hadapan Tuhan, yang pada hakikatnya saudara dan saya bisa melakukannya bukan dengan kekuatan kita sendiri, bukan hikmat manusia, bukan kecerdasan manusia, tetapi Roh Kudus yang diberikan kepada saudara dan saya itu dapat memungkinkan. Yang pertama, peranan Roh Kudus itu mengingatkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, baik itu melalui perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya,
Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya akan memberikan kepada saudara dan saya kekuatan. Bahkan sekalipun kita harus mengalami berbagai-bagai rintangan, perjalanan iman kita, bahkan kesengsaraan sebagai akibat karena kepercayaan kita itu kepada Tuhan. Roh Kudus akan mengambil peran, bahkan sekalipun saudara dan saya mengalami pergumulan, mengalami kesedihan, mengalami kedukaan dari pihak orang-orang yang tidak percaya, yang dengan oloan dan ejaan mereka, tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah menetapkan bagi saudara dan saya untuk menjadi ahli waris, untuk menerima karya keselamatan daripada Kristus, dari kematiannya, dari kebangkitannya, dari antara orang mati, bahkan dengan kenaikannya ke surga. Itu adalah merupakan bukti bagaimana Allah bekerja tidak setengah-setengah. Tuhan Yesus datang daripada Allah Bapa dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Dalam pelayanannya juga bagaimana kita dapat melihat setelah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes, dia disertai oleh kuasa daripada Allah Bapa dengan Roh-Nya yang kudus dan mengerjakan banyak mujizat. Seharusnya dunia harus mengetahui, orang-orang yang butuh keselamatan harus menyadari. Tapi karena mata iman mereka itu dibutakan oleh ilah zaman, sehingga mereka tidak dapat tersentuh oleh karena kasih Allah yang besar dengan rahmat-Nya yang besar itu. Hanya karena kerja kuasa imanlah saudara dan saya dapat menerima kebenaran itu, dan selanjutnya saudara dan saya menyadari bahwa hanya dengan menerima firman kebenaran yang menjadi dasar pengharapan kita bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan diberikan sepenuhnya kepada kita. Yang tujuannya adalah setelah kita menerima Kristus dengan iman, mengakui Dia sebagai juru selamat satu-satunya, kita berjalan di dalam terang kebenaran firman-Nya dan dipimpin oleh kuasa Roh-Nya yang kudus. Harapan saya dengan memperingati, merenungkan, menghayati hari yang besar di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sepertinya masih jauh daripada apa yang kita harapkan, mari timbulkan iman kita dari hati, ya, timbulkan kepercayaan kita dengan pengakuan kita yang benar mengenai eksistensi kebenaran Allah yang dinyatakan di dalam Kristus Yesus. Dengan ini saudara dan saya tidak akan merasa ciut, tidak akan merasa tawar hati, tidak merasa seperti dikucilkan di tengah-tengah dunia ini. Allah yang menyatakan diri di dalam kebenaran, bahkan dengan Roh Kudus-Nya bekerja secara nyata di dalam kehidupan kita, kiranya akan memimpin saudara dan saya hari demi hari, waktu demi waktu. Gunakan waktu yang ada, bukan untuk merenungkan hal-hal yang negatif, tetapi pikirkan perkara-perkara yang positif, seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus berdasarkan Kolose pasal yang ketiga yang saya catatkan tadi, ayat 1-4 diantaranya. Selain daripada ayat-ayat yang tadi sudah saya sebutkan, kiranya itu akan menjadi dasar bagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berpijak di dalam pengharapan kepada Kristus, karena kebangkitannya dari antara orang mati menjadi pengharapan bagi saudara dan saya yang tidak akan pernah dikecewakan. Satu kelak di kemudian hari, saudara dan saya akan berhadapan muka dengan muka kepada Tuhan Yesus yang membawa saudara dan memimpin kita di dalam karya keselamatan yang kekal.
Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu pada saat pagi hari ini, atau notabene-nya adalah minggu terakhir pada bulan April, di mana kami dapat memperingati hari yang besar, karya Allah yang agung dalam menyelamatkan manusia dari dosa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau akan memimpin perjalanan iman kami terus melewati segala kondisi situasi yang sekarang ini belum mendapatkan solusinya, tapi kami berharap satu saat akan lebih cepat lagi keadaan yang saat-saat ini sedang di banyak pihak untuk mendapatkan penyelesaiannya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, berkati anak-anak-Mu, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Biarlah kasih daripada Tuhan senantiasa semata-mata ada nyata di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan, dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal, Allah yang pencipta, Tuhan Yesus sebagai dasar pengharapan kita, dan Roh Kudus yang memberikan kepada saudara dan saya kekuatan, penghiburan untuk dapat melayani Dia sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Dia yang berjanji adalah Allah yang setia, maka Dia juga yang menggenapi janjinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.